القربى منك ومن
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa qudil arwah wa izaaha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang kita muliakan bersama-sama para segenap pimpinan manajemen PT Bumalati yang bisa berhadir kesempatan berbahagia. Yang kita banggakan para takmir masjid dan orang-orang yang selalu tulus dan ikhlas menyemarakkan masjidnya Allah di akhir-akhir tahun 2023 ini. Semoga ini adalah menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan menyambung kembali kajian kita pada kitab Ayyuhal Walad, insyaallah pada halaman 6. Halaman 6. Halaman 6 pada paragraf yang pertama pada halaman 6 itu. Ayyuhal walad kam min layalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Berkata penulis kitab Ayyuhal Walad, yaitu Imam Mujaddid Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berkata beliau, ayyuhal waladu kam min layalin ahyaitaha taqraril ilmi wa mutala'atil kutubi wa harramta ala nafsika an-nawm la
a'lamu ma kana al-ba'is fihi in kanat nilu muradid dunya wa jadba hitamiha. Ayuhal walad, wahai anakku, ujar Imam Ghazali, kam min layalin ahyaitaha. Kam min layalin, kam itu berapa, kam min layalin berapa banyak malam, ahyaitaha yang telah pian hidupkan, yang telah sampean hidupkan itu malam, bitakroril ilmi, dengan mengulang-ulangin belajar. Ya, jadi orang belajar itu diulang-ulang. Orang belajar itu diulang-ulang. Nah, jadi karena supaya ingat, belajar itu diulang-ulang. Wa mutala'atil kutub, dan mutala'ah. Istilah mutala'ah ini kalau kami di pondok itu mendarasi lagi, membaca lagi, mencoba memahami kembali. Itu mutala'ah. Biasanya bebarengan lawan kawalan yang lain, bersamaan dengan teman-teman yang lain, dengan halaqah kecil. Itu mutola'ah biasanya kami. Tidak jarang dalam mutola'ah itu biasanya kami saling adu argumen, biasanya begitu. Nah, karena salah satu di antara kita sambil belajar pondok itu memperhatikan, ada yang memperhatikan sakolnya, harokatnya, ada yang bisa memperhatikan maknanya, ada yang memperhatikan pemahamannya. Jadi masing-masing santri itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu kita sering duduk berkisahan. Mutalaah itu berkisahan. Apa yang dikisah? Tentang ilmunya Allah, amanah terbesar, wasiat terbesar, warisan terbesar dari baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkisah sambil bakar jagung tuh. Sambil bakar jagung berkisah, yang dikisah jangan yang lain. Nah, yang dikisah itu tentang kayak apa kita ini, ya kan? Kayak apa kita ini ke depan? Bisakah kita lebih baik daripada hari ini? Sambil memuhasabah diri sendiri, itu akan lebih baik. Jadi tidak ada waktu sedikit pun yang terlepas daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian sebelumnya, berapa banyak orang yang menggawi dunia tapi bernilai akhirat di sisi Allah. Sebaliknya pun demikian, bagi berapa banyak orang yang menggawi akhirat, dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat apa-apa, tergantung dari niatnya. Kemudian selanjutnya lagi, wa harramta 'ala nafsika an-naum, dan bahkan dia mengharamkan daripada dirinya, daripada nafsunya untuk tidur. Nafsi itu diri, nafsu diri. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi, yang tidak mengetahui dia ma sesuatu, kana adalah dia itu, ma kana al-ba'isu adalah dia itu, al-ba'isu mendorong fihi padanya itu, ma. Padahal dia tidak mengetahui dengan sesuatu yang mendorong padanya. In kanat nilu aradid dunya, jikalau adalah perbuatannya itu untuk mendapatkan dunia, wazadbal hitamiha, dia akan menarik daripada perhiasannya tadi dunia. Wa tahsila manasibiha, dan dia menghasilkan pangkat, jabatan, kehendaknya daripada dunia. Wal mubahata alal aqrani, dan ia itu sombong, alal aqran, atas teman-temannya,
atas sahabatnya. Nah, jadi jabatan tuh kayak itu juga akan menjadi kesombongan yang muncul pada diri kita. Akan muncul pada kesombongan. Kemudian selanjutnya lagi wal amsal, dan misal yang lain. Wa wailun laka, maka celakalah bagi engkau yang demikian. Summa wailun laka, kemudian celaka lagi. Celaka pian. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin nabi, dan kalaupun engkau wa in kana qasduka, tujuan ente, tujuan sampean, summa fihi, padanya itu tadi ilmu, padanya ilmu, ihya syariatin nabi, untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdziba akhlaqika wa qasran nafsil amarati bisu, wa tahdziba akhlaqika, dan membesarkan daripada akhlak engkau. Kenapa? Wa yutimmu li makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, tabiat, karakteristik, kelakuan kita, tabiat-tabiat kita, dengan niat kita untuk menghidupkan syariat Nabi, dan kemudian kita tuh membesarkan daripada akhlaknya, akhlak Nabi. Akhlak Nabi apa? Al-Quranul Karim. Kemudian wa kasran nafsi, dan menekan, memecah, wa kasran nafsi, memecah hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsul amarati bisu, nafsu yang memerintahkan bisu, dengan kejahatan. Jadi nafsu itu ada nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Biasa mendengar lah. Nafsul lawamah itu nafsu hendak kawin. Nah, mana tadi? Nah, yang belum kawin lah. Nafsu orang hendak kawin tuh nafsul lawamah. Dengarannya nafsul lawamah. Ente hendak punya keturunan, punya bini yang solehah, ya kan? Punya istri yang solehah, punya keturunan yang baik-baik, sehingga muncul perasaan nafsu untuk berkumpul, berjima antara ini yang baru cuti nyaman aja nih, yang belum cuti paksa tahani dahulu lah. Allahu Akbar. Atau yang belum berbini ya tahani aja dahulu. Tapi amun sudah ada kesempatan segera nikah, biar cepat dapat keberkahan atas apa-apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah. Salah satunya adalah beribadah dan berserta anak dan istri. Masya Allah, itu luar biasa. Selanjutnya lagi nafsu amarah bisu, nafsu yang memerintahkan kita dengan kejahatan. Tuh, nafsu yang memerintahkan kita, nafsul lawamah tadi kan, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, dan nafsu amaratu bisu, nafsu yang memerintahkan kita untuk berbuat jahat. Kemudian fatubalaka summa tubalaka, kalau pian seperti itu ya, bertaubatlah, tuba laka bagi engkau, summa kemudian tuba, bertaubat lagi. Walaqad sadaqa man qala sya'ran, dan sungguh benar ujar Imam Ghazali, orang yang berkata dalam sebuah syairnya, syaharul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa
bukauhunna li ghairi faqdika batilun. Syair yang menyatakan syahrul uyun, mata yang terjaga, mata yang terjaga artinya berjaga kan, begadang. Mata yang terjaga li ghairi wajhika, selain li ghairi wajhika, selain kepada Allah. Apa jar? Doiun, sia-sia. Hati-hatilah. Begaplek aja. Pak, begaplek. Bakar jagung, pak, begadang sampai sembuh. Nah lah, hati-hati. Kayak apa caranya? Supaya perbuatan dunia tadi menjadi akhirat, maka perbaiki niatnya. Niatnya menjalin silaturahmi, niatnya memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya itu bisa, atau bisa bahkan membahagiakan saudara-saudara kita dalam rangkaian supaya dekat dengan masjid. Bisa, tergantung dengan niat sampean. Nah, jadi kalau kita berjaga, mata kita terjaga dengan tidak mengingat tentang Allah Jalla Jalaluh, maka sia-sia, doiun. Nggih? Nah, siap-siap ini. Jadi banyak nanti ini di akhir tahun ini, kalau kada pintar mengatur niat, doiun. Nggih? Kemudian wa buqa'uhunna li ghairi faqdika batilun. Ustaz Ibnu ketawa aja lagi sudah. Pokoknya luar biasa nih ya. Hati jaga. Jadi jangan salah niat. Karena kita mengaji sudah yang terdahulu, berapa banyak perbuatan dunia bernilai akhirat di sisi Allah. Sebaliknya, berapa banyak perbuatan akhirat tapi berujung dunia di sisi Allah. Ini yang doiun. Nggih? Kemudian selanjutnya wabuka uhunna li ghairi faqdika batilun. Dan menangisnya ente, menangisnya mata sampean li ghairi, untuk bukan ridha Allah, faqdika li ghairi faqdika, bukan untuk ridha Allah, bukan untuk kesukaan Allah, bukan karena Allah, batilun, tertolak. Air mata buaya, men. Ya, Allah mengetahuinya. Ente menangis, tapi kalau bukan karena Allah, karena ridha Allah, berarti air matanya air mata Sidina. Mbah buanter buayane. Akeh buaya darat iki. Allahu akbar. Nggih. Ayyuhal walad, wahai anakku, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, ayo. Wajib wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquha wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Ayo, wahai anakku, ujar Imam Ghazali, ish ma syi'ta, hiduplah pian, ma sesuatu syi'ta, seperti selama-lamanya, ma sesuatu syi'ta, apa yang engkau hendaki. Fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya sampean itu podo karo sing bojo iki ning ngarep. Mayyitun, mayit, sama dengan yang membaca di depan. Hiduplah kalian dengan sesuka kalian, tapi ingat semuanya bahwa kita adalah mayit.
Nggih, mayit kita ini. Mayit itu apa, Pak? Mati. Nah, terus apa bedanya dengan jenazah? Ada yang tahu? Ustaz Zaki? Ustaz Zaki senyum aja. Jadi ada perbedaan antara mayit dengan jenazah. Telah berpulang ke rahmatullah, dan jenazah sekarang bukan, dan mayit sekarang disemayamkan. Tidak seperti itu kan? Nah, jadi jenazah itu belum disucikan, dikafankan, belum sucikan. Kalau mayit itu sudah disucikan. Berarti kalau kita meninggal awalnya namanya jenazah, berikutnya dinamakan mayit. Isyhadu anna hadzal mayyit bi ahlil khair. Saksikan ini mayit bukan jenazah ya. Ini mayit adalah sebagian orang yang ahlun. Ahlun itu ahli kebaikan. Nggih? Ya, selanjutnya kita ini sedoyone pasti mati, pejah jarene wong. Nggih? Mati mayit. Pak Arsad mati, sampean juga mati, sama. Ingat-ingat. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai, sopo sing jomblo, cintai aja ma syi'ta, apa yang kalian cintai. Cintai apa saja, silahkan. Fa innaka mufariquhu, maaf. Maka sesungguhnya sampean akan memisahi daripada apa yang sampean cintai tadi. Setengah hidup cinta sama istri, dek sampean pejah, sampean was mati, gantekno wong liya. Nggih? Mbah? Mbah Prayit. Pokoknya giliran bini kita cantik, ditunggu mati kita, Pak. Ditunggu matinya. Kapan mati, Nes? Allahu Akbar. Itu karena memang semuanya yang kita cintai itu cintai aja. Tapi ingat-ingat, yang kita cintai akan kita pisahi nanti. Kemudian selanjutnya wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun. Kalau di bacaan yang lain ada yang baca majziyun. Di situ mujziyun kan itu? Mujziyun bihi. Dan beramallah kalian dengan sesuka-suka kalian, beramal, bekerjalah kalian sesuka kalian, fa innaka mujziyun, kalian akan dapati ganjaran daripada yang kalian perbuat. Ganjaran bihi dengannya itu mah. Perbuat apa aja, beramal apa saja, maka amal itu akan kalian dapatkan ganjarannya. Yaitu api, pasti ganjarannya api. Yaitu elek, jadi elek. Nggih? Sekecil apapun kebaikan pasti ada ganjaran dan hitungannya. Sekecil apapun keburukan tetap ada ganjarannya. Maka tidak pakai filosofnya orang minum setetes haram. Sakrat aja, satu peti aja minum sekalian. Karuan haramnya bilang. Tidak ada filosofi seperti itu. Nggih? Paham? Minum minuman keras maksudnya. Bilangnya setetes haram. Nah, minum aja satu botol sekalian. Karuan haramnya katanya seperti itu. Itu tidak pakai filosofi seperti itu. Nggih, itu celotehannya orang-orang yang nyari kesempatan dalam kesempitan, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Nggih. Selanjutnya lagi, ayyuhal walad ayyu syai'in hasilun laka min tahsil ilmi al-kalam wal khilaf wat tibbi wad dawawin wal
ari wan nujum wal arud wan nahwi wat tasrif wa ghairu tadil umri bi khilafi zil jalal. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku, ayyu syai'in hasilun, apa jua yang telah engkau dapatkan, ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam, dari berbagai ilmu yang engkau pelajari tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, wal khilafi dan akhlak, wat tibbi dan ilmu pengobatan, wad dawawin dan ilmu sekalian apa namanya ini kesimpulan, wal asy'ar dan ilmu syair-syair, wan nujum dan ilmu astronomi atau perbintangan, wal arud dan ilmu puisi, wan nahwi dan ilmu nahwu, wa tasrif dan ilmu tasrif, ghairi tadi'in umri, ghairi tadi'il umri, ya, yang tidak sia-siakan umurmu, bi khilafi dzil jalali wal ikram, yang berbeda, bi khilafi dzil jalali wal ikram, yang berbeda dengan yang memiliki siapa, yang kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang engkau dapati dengan banyak ilmumu, intinya seperti itu. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Ilmu yang kalian dapati, ilmu kedokteran itu apa manfaatnya? Harus sampean hitung. Nggih? Ilmu astronomi yang sampean pahami, ilmu nahwu yang sampean ketahui, ilmu tasrif yang sampean pahami, ilmu lughatul arab, ilmu berbagai kesimpulan dasar-dasar ilmu-ilmu yang lain, itu harus sampean hitung-hitung apa yang sampean dapatkan dengan ilmu tersebut. Maka ingat-ingat, sebanyak ilmu kita kalau tidak bermanfaat itu sia-sia. Oke, selanjutnya ini ilmu itu sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ilmu itu sendiri. Inni ra'aitu fil Injil, Imam Ghazali, inni sesungguhnya aku, ra'aitu melihat, aku melihat fil Injil, ujar Imam Ghazali, dalam Injil, dalam kitab Injil, Isa alaihi assalam, dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi salam, qala, berkata. Siapa yang berkata di situ? Oke. Siapa yang berkata? Min sa'atin, daripada satu waktu, ayyudha'al mayyitu alal janazati, berkata Imam Ghazali dalam melihat dia dalam kitab Injilnya, min sa'atin ayyudha'al mayyitu alal janazati, dari saat, min sa'atin, daripada satu saat, ayyudha'a, diletakkan al mayyitu alal janazah, mayit itu atas jenazah, ila ayyudha'a ala safiril qabri, mayit itu, jenazah itu, mayit itu yang orang-orang muslim yang sudah disucikan tuh mayit. Yang bukan mayit, nah, itu jenazah. Kemudian selanjutnya diletakkan di mana? Ala safiril qabri, di pinggir kubur. Setelah diteletakkan di pinggir kubur, Pak Ustadz, ini di tengah-tengah aja. Ini kan makom tuh ada yang pakai dinding ari, ada yang di tengah, ada yang pakai peti tetap di pinggir peti kan. Dinding ari itu apa, dindingnya itu, liang lahatnya itu di pinggir. Dan sunnahnya sebenarnya orang menggali kubur itu saat kita berdiri tambah satu hasta.
segini loh. Tapi kita makom enggak tahu kalau di Jawa, kalau di Berau enggak sampai segitu. Iku ae wis akeh banyune, Pak. Timbo. Segini aja sudah kadang segini. Kadang segini. Kayak segini itu jarang. Mungkin di daerah-daerah model kayak di tempat saya itu di Gunung Panjang itu ya segini masih kepala saya. Tapi ukurannya bukan ukuran seperti saya ini yang tinggi. Ukuran yang batas normal kita orang Indonesia. 1 kepala tambah 1 hasta nih, 1 hasta nih. Bahasa Inggrisnya setumpang berdiri. Bahasa Banjarnya maksud saya, setumpang berdiri ditambah sehasta. Itu sebenarnya makom itu seperti itu. Nah, di makom ini ada tiga cara kita di budayanya kita di Indonesia ini. Jadi ada yang pakai dinding ari atau liang lahat yang nyamping lubangnya. Ada juga yang tidak nyamping tapi dindingnya aja yang nyamping. Tuh 2 sudah. Kemudian ada yang di tengah. Ya sama aja. Kewajibannya adalah menghadapkan jenazah kepada kiblat. Jadi dia wajib ke situ. Hati-hati ya. Makanya saya itu pertama orang yang mengutamakan kewajiban di atas segalanya, terutama masalah pembukaan lahan pemakaman. Nanti kalau antum semua jadi orang yang ikut menggali lubang makom, perhatikan kiblatnya, hati-hati. Maka kalau jenazah itu dimakamkan tidak pada menghadap kiblat muslim, maka wajib dibongkar selama jenazah itu belum rusak. Itu wajib loh, bongkar kuburannya. Ada nang wani lah. Kalau ditempeling malaikat bener ya pian. Jadi perhatikan itu. Siapapun nanti yang bertugas menggali pemakaman, perhatikan kiblatnya. Maka kalau kita keluarga yang paham dengan hal tersebut, wajib menegur tukang penggali kubur kalau kiblatnya tersalah. Abah pian ka dimakamkan di situ, kiblatnya tak ke situ no. Ke Israel situ kalau. Contoh, enggak ada tahu ke situ kemana ya. Maka hati-hati dalam membuat menata pemakaman itu. Nah, sekarang perhatikan. Pemakaman itu jangan sesuka-sukanya aja. Kecuali dalam keadaan darurat sama sekali, tidak bisa sama sekali, mungkin masih ada maafan. Tapi kalau tidak ada jalan sama sekali, begitu jenazah dimakamkan tidak pada menghadap kiblat, bahunya ini tidak, kanannya ini tidak pada posisi ini, kemudian atau seperti yang mohon maaf non muslim, akhirnya lihat ke atas, wajib ente bongkar selama jasadnya belum rusak. Nah itu hati-hati. Maka saya itu kemarin awal-awal sudah mewanti-wanti kepada teman-teman penggali makom COVID, karena masanya saya itu yang menentukan di mana posisinya itu. Saya menetapkan kepada teman-teman hati-hati kiblatnya. Terus makanya kalau makam COVID di Berau itu tertata rapi, karena memang dari awal sampai akhir kemarin di 2000 berapa itu? 2022 nggih. 2022 kemarin terus saya yang berperan aktif dari pertama kali menyusun itu posisi makam, walaupun posisinya karena tanahnya begini jadi terpaksa begini terus makamnya itu, tapi rapi dia.
Coba kita lihat makom-makom yang lain, ada yang ke situ, ada yang ke situ, ada yang ke situ. Bahkan paling parah ada yang kakinya ke sana. Itu hati-hati ya. Itu jadi itu sering terlewatkan oleh orang. Maka setiap kali orang menggali makom di COVID-19 di Kabupaten Berau, maka saya itu punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan bagaimana itu letak posisi daripada makom. Nah, dan ente lihat sendiri hasilnya sekarang bagus tataannya bagus. Dan alhamdulillah masih diperhatikan oleh pemerintah daerah, walaupun sebagian bawah itu ada yang sudah yang rusak karena alam. Nah, itu ingat ya, perhatikan sesuatu yang wajib itu. Kemudian selanjutnya lagi kita lanjutkan lagi. Ini kita berkisah COVID ini, ada pulang kisah COVID kena. Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya lagi bahwasanya jenazah itu diletakkan di pinggir kuburnya. Yas'alullahu bi uzmatihi minhu arba'ina su'alan. Kemudian meminta oleh Allah, yas'alullahu bi uzmatihi, meminta oleh Allah Subhanahu wa taala bi uzmatihi, dengan kebesarannya, kemahaazimannya Allah, minhu kepada itu si mayit, arba'ina 40 wal 40 dalam kitab Ayyuhal Walad. Pada kitab yang lain ada yang menyatakan itu pertanyaannya tidak sebanyak 40. Ada 4 pertanyaan, ada ini 40, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka, kan itu, dan seterusnya. Awaluhu yaqulu, awalnya dia berkata abdi. Siapa dia? Dia itu Allah berkata abdi taharta manzaral khalqi sinina. Abdi, wahai hambaku, tahartan manzaral khalqi, apakah engkau mensucikan, memahasucikan aku, manzaral khalqi, akan pandangan Allah, al khalqi akan ciptaannya, sinina bertahun-tahun kamu hidup. Engkau tuh adakah memuliakan aku selama engkau hidup? Singkat kata seperti itu. Allah dengan kemahabesarannya. Wa mau taharta manzori, dan apakah engkau mensucikan, apa yang engkau sucikan? Pandanganku, kunya Allah, saatan, sejenak. Nah, jadi kita itu akan terhukumi, menghukumi seseorang itu terlihat kulitnya. Kita akan terhukumi seseorang, seumpama gini nggih, maaf, wanita tuna susila. Wanita tuna susila atau disingkat WTS, perempuan nakal bahasanya gitu, penjajah yang mau itu tadi, buaya darat tadi. Nggih, secara zahir kita akan menghukumi, gimana sih kamu jadi manusia, kamu itu jelek banget. Nah, itu maksudnya.
Maka kalau kita menjadi orang yang bisa mensucikan pandangan kita, bahwa dia pun yang ada itu tidak seperti sejelek pandangan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia yang buruk sekalipun, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buruk saja secara zahir tak mampu hati kita, sampai mulut kita, sampai pandangan kita itu memandang itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak mampu hati ini memburukkan, menjelekkan yang pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini kalau kisah ini sampai subuh pian kada kerasaan. Nikmat kita berkisah kayak ini. Maka apapun yang kita pandang, seharusnya batin kita giring, itu adalah semuanya yang hak, yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mulut ini serta merta mencerca, maka tidak mulut serta merta menghina. Kalaupun yang dihina seburuk apapun, itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mensucikan. Mensucikan pandangan kita. Pada hakikinya semua pada alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak? Ya, maka jangan mudah untuk menghukumi sesuatu dengan apa yang dilihat oleh mata kepala kita. Jangan terlalu mudah untuk menghukumi apa yang pada sudut pandang kita yang dibatasi. Nggih? Nggih. Selanjutnya lagi, wa kullu yaumin yanzuru ila qalbika. Setiap hari Allah itu yanzuru, memandang, ila qalbika, kepada hatinya sampean. Allah setiap hari memandang kepada hati sampean. Yaqulu ma tadna'u li ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Allah berkata, berfirman, ma tasna'u li ghairi, apakah kamu buta, li ghairi wa anta mahfufun, ada melihat selain aku, kata Allah, li ghairi wa anta mahfufun, sedangkan kalian itu tidak melihatkah? Anta mahfufun, engkau itu apa namanya ini, dicukupi oleh Allah. Mahfuf, dicukupi oleh Allah, bi khairi, dengan kebaikanku, kata Allah. Masya Allah, merinding bulu kuduk saya. Apakah kita ini buta dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah? Maka timbulkanlah pertanyaan itu pada hati sampean masing-masing, termasuk saya. Okay? Sehingga kalau kita buta, wa anta asammu la tasma'u, dan kalian itu, wa anta, dan kamu itu, asammu butuli wa la tasma'u, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar pesannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa mengembalikan hal seperti itu, dunia menjadi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Paham maksud saya dunia menjadi akhirat? Keburukan sekalipun, kalau kita kembalikan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi kebaikan. Ayuhal walad, wahai anak-anakku, al ilmu bila amalin jununun. Selanjutnya lagi, ilmu itu kalau tidak diamalkan pian seperti orang gila. Banyak ilmu kada diamalkan seperti orang gila.
Wal amalu bila bi ghairi ilmin, pian banyak amal tapi tidak berilmu, itu la yakunu, tidak dapat hitungan. La yakunu, tidak adalah dia. Sampai situ, nanti kita lanjutkan selanjutnya. Ulun ulangi sedikit lagi. Al ilmu bila amalin, banyak ilmu sampean, alimnya luar biasa, tapi pian kada mengamalkan dengan ilmu itu, jununun, pian tu seperti orang gila. Wal amalu, dan sebaliknya, amal pian banyak, sembahyang siang malam, sembahyang tapi kada memiliki ilmu solat yang baik, ilmu sembahyang yang baik, maka la yakunu, kada diperhitungkan. Paham ge? Nah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu وأن عملا صالحا ترضاه يا الله وأن عملا صالحا ترضاه يا الله اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشى ودعاء لا مستجاب له اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا له برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أبني بها أمري أدخل
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه